baru kali ini ada anak Down syndrome membutuhkan restitusi perhatian dari LPSK. Korban kekerasan seksual ini harus ditindak, predator yang seperti ini harus ditindak. Betul. Apalagi pelakunya ini aki-aki. Korban pemerkosaan itu bisa diterminasi kehamilannya, dan itu memang dilindungi undang-undang. Namun kenyataannya ini yang sangat mengerikan, ya. Tidak diapresiasi korban kekerasan seksual ini seperti anak Down syndrome, anak di bawah umur lagi. Lalu siapa yang bertanggung jawab nanti kalau ini lahir? Setiap korban kekerasan seksual tanpa melihat dia kaya, dia miskin, pokoknya kita lindungi, kita advokasi. Dia pernah mengakui di hadapan Pak RT setempat, dia pernah melakukan 1 kali. Si pelaku ini mengakui juga di depan hadapan anak si pelaku. Ini kan udah satu alat bukti tambahan ya maksudnya. Tersangka itu bisa dia mendapatkan hukuman secepatnya. Jadi aku juga, ya tetangga juga biar nggak ada juga rasa ketakutan. Terus terang di lingkungan kami juga jadi ada rasa takut. 3, 2, 1, close the horde. Kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di The Real Rumah Uya dalam LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan disiarkan langsung, ya. Di sini saya dari Pasadena, California, Amerika, dan juga Rumah Uya Indonesia. Dan kita sekarang sudah bersama Bang Martin Simanjuntak, Sarjana Hukum. Selamat malam di sini dan selamat siang di Jakarta ya, Bang. Halo Mas Uya, apa kabar? Baik, Bang, ya. Oke, Bang Martin Simanjuntak, ini kali ini bersama klien Bang Martin yang ada kasus ya, seorang anak dengan Down syndrome diperkosa oleh tetangganya, seorang kakek. Betul begitu, Bang? Ya, ini menindaklanjuti pembicaraan kita minggu lalu, Mas Uya, hari Jumat ya. Iya. Mas Uya mau fasilitasi kan untuk datang ke sini. Sekarang telah hadir di sini ibu dari anak C ya, yang tadi saya bilang tadi diperkosa oleh seorang kakek-kakek bernama ya. Dia ini tokoh masyarakat dan diduga sudah sering melakukan hal serupa. Namun dalam kesempatan ini baru anak C dan orang tuanya saja yang berani. Nah, saya bawa juga ini rekan senior saya, Kak Junifer Panjaitan, dan juga asistennya. Halo, Mas. Ya, halo, Mbak. Ya. Nah, kita di sini sekarang yang Ya, bantuan lah sama lembaga bantuan Uya ini kan. Ya. Kurang lebih begitu, Mas Uya. Nanti bisa kita elaborasi lagi ya. Oke, siap. Jadi gimana cerita nih Bang Martin? Awalnya gimana? Ya, jadi awalnya itu saya bertemu di kantor Bank Kamarudin Simanjuntak sekira bulan November akhir ya. Kak Junifer ini mengajak saya untuk mengadvokasi anak C. Kenapa? Karena anak C ini selain masih anak-anak, yang bersangkutan juga memiliki kebutuhan khusus. Namun, yang namanya predator, memang predator itu bisa ada di mana-mana. Dan memang predator ketimbang dia ada di alam liar atau di dunia sosial, lebih baik ditempatkan ke tempat pemasyarakatan supaya dia bisa bertobat. Tapi kalau nggak bisa bertobat ya biar nanti dibalsemin aja sama teman-teman satu kamarnya gitu ya, setiap hari. Oleh karena itu rekan saya ini, rekan senior Kak Junifer mengajak, ayolah kita advokasi, kasihan ini udah orang susah, diperlakukan tidak adil. Sempat diintimidasi juga oleh keluarga dari pelaku ini, katanya jangan lapor polisi segala macam, hati-hati nanti begitu dan begini. Tapi ibu ini menetapkan hati untuk tetap lapor. Nah, pada saat lapor itu, ini kan bersamaan dengan kasusnya Pak Ferdi Sambo ya, Mas Uya. Pada saat itu kita teringat bahwa bagaimana suatu peristiwa pidana yang tidak ada di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda itu bisa naik sidik hanya dengan cara simsalabim gitu ya, dengan bukti-bukti yang palsu semua. Nah, saya berpikir ulang, kok bisa ini dilapor sudah hampir 1 bulan, tapi penanganannya seperti kurang greget ya. Nah, pada saat akhirnya kan saya bantu rekan ataupun kakak senior dari Junifer Panjaitan ini kita publikasikan pertama di Inang Irma akhirnya dipublikasikan dan sempat mendapat atensi. Nah, kemarin itu di awal bulan di tahun 2023 sempat vakum lagi ya. Semua bukti sudah disampaikan, baik visum,
Ya. hasil apa namanya pemeriksaan saksi saksi sebagai anak Down syndrome dari sebagai anak Down syndrome. HWDI yang bergerak di bidang tentang anak Down syndrome itu yang bisa dikomunikasikan seperti apa. Bahkan sampai hamil Mas Uya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh ibunya dan juga rekan dari Kak Junifer. Tapi ada sedikit ini informasi Mas Uya. Pasca kita bicarakan di hari Jumat kemarin, ternyata 2 hari yang lalu kasusnya sudah naik sidik. Itu kita dapat informasi dari mana? Dari SB2HP yang Polda Metro Jaya tembuskan kepada ibu dari korban. Oleh karena itu kita apresiasi juga kerjanya. Akhirnya kasus ini sudah mulai ada jalan keluar ya. Makanya ini akibat publikasi di Inang Irma dan Mas Uya juga nih, kita harus apresiasi juga. Alhamdulillah. Tadi katanya LPSK gimana? Kita sedang bersurat ke LPSK dan di LPSK diapresiasi karena baru kali ini ada anak Down syndrome membutuhkan dana seperti restitusi ya. Restitusi perhatian dari LPSK dan saya sudah dihubungi tadi sudah di WA kembali, katanya hari Selasa dia mau melihat anak korban dan juga keluarga mau diwawancara. Seperti apa nanti hasilnya kita boleh follow up lagi di sini. Dan apresiasi sih LPSK karena mau memberikan perhatian khusus terhadap anak Down syndrome. Itu sih. Jadi kita di sini memperjuangkan the real of korban ya. Kekerasan seksual, bukan yang angan-angan gitu ya. Seperti kita ketahui kan, Indonesia katanya sedang darurat kekerasan seksual. Banyak posko-posko yang kita bisa melapor seperti apa korban kekerasan seksual, tapi pada kenyataannya sedikit lambai ya. Saya kurang tahu seperti apa pemeriksaannya karena visum dari anak C ini sudah pernah divisum Mas Uya di Cikarang. Di Cikarang kami dilaporkan di Polres Cikarang, tapi karena terlalu jauh akses untuk Cikarang, mengingat keluarga mereka ini keluarga kurang mampu, sehingga rekan saya Togu mengajak, ayo kita bersama-sama membantu keluarga ini karena anaknya anak Down syndrome dong, ngomong aja nggak bisa gitu. Siapa nama kamu? Coba ditanya, Bang Martin. Coba ditanya. Siapa namamu, Dek? Apa mungkin kalau didengar suaranya? Ayah. Oh, ayah. Ayah di situ ya. Ini siapa? Mama. Jadi nggak bisa komunikasi. Komunikasinya bahasa isyarat pun mamanya saja yang mengerti dan keluarga dekatnya saja. Dan tidak semua dia bisa mengerti. Lalu di Polres Cikarang ini sampai sekarang tidak ada perkembangan sehingga sampai kami turunkan surat permintaan agar dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Dan syukur alhamdulillah puji Tuhan di Polda Metro Jaya berjalan dengan Kanit Bu Endang, sangat apresiasi yang apa sih namanya, korban kekerasan seksual ini harus ditindak, predator yang seperti ini harus ditindak. Betul. Apalagi pelakunya ini aki-aki. Dan katanya tokoh masyarakat ya apa? Betul. Iya, tokoh masyarakat. Dan ada video dari disampaikanlah ke klien kami, mamanya anak C ini, dan si ini mengakui kalau bisa adalah jalan keluarnya. Artinya kan dia sudah mengakui. Dan kami harap untuk penyidik di sini kami dukung dari sini, dari bukti-bukti yang sudah ada, visum yang sudah ada, dan bukti hasil USG bahwa ada di kandungannya sudah berkembang anak gitu. Dan mohonlah penetapan tersangka mohon segera, itu sih dari segera kami. Segera agar jangan sampai ada korban-korban yang lain, dan korban yang lain seperti keluarga anak C ini kan papanya tidak kerja, mamanya dulu ART Mas Uya, ART pulang-pulang
pulang-pulang apa sih pulang pergi ya, pulang pergi menjadi ART, tapi karena kejadian ini sehingga dia merasa saya ini gagal, saya nggak bisa jaga anak saya, sehingga dia konsentrasi. Dan pertama kali kami mengajukan terminasi kehamilan di RSCM, terminasi kehamilan karena di dalam Undang-Undang Kesehatan dikatakan bahwa anak korban pemerkosaan, yang pertama itu korban pemerkosaan itu bisa diterminasi kehamilannya, dan itu memang dilindungi undang-undang. Namun kenyataannya ini yang sangat mengerikan ya Mas Uya, tidak diapresiasi korban kekerasan seksual ini seperti anak Down syndrome, anak di bawah umur lagi. Lalu siapa yang bertanggung jawab nanti kalau ini lahir? Apakah kita, saya aja yang melihat, aduh ini anak gimana nanti statusnya? Sedangkan dia anak Down syndrome tidak bisa mengurus dirinya sendiri, apalagi sudah hamil, sudah korban. Nah, tapi negara hanya membuat undang-undang semata, seperti normanya kabur, tidak adanya kejelasan norma di sini. Katanya korban kekerasan seksual bisa diterminasi kehamilannya, bisa digugurkan lah, kalau bahasa umumnya bisa digugurkan. Tapi kenyataannya kok sepertinya dipersulit sekali. Dipersulitnya kami pergi ke sana, step by step kami jalani, namun kenyataannya tidak ada dukungan dari pemerintah. Harus diwawancarai dulu, terus ada tes psikologi, udah kayak tes CPNS gitu. Yang sangat, anak ini kan sama aja kayak seperti anak idiot yang nggak bisa mengutarakan apapun yang dia mau. Lalu diberikan tanggung jawab untuk ayo tes psikologi, sampai ada 3 step itu, dan mengeluarkan ya lumayan biayanya untuk orang tidak mampu seperti ini. Dan itu terhambat ada 3 kali ya kita ke RSCM, ada 4 kali. Ada 4 kali, dan di sana ada hasil USG-nya. Ada hasil USG-nya, boleh saya tunjukin? Boleh. Ada hasil USG-nya juga, dan itu sudah saya berikan kepada penyidik sebagai bukti. Miris ya ngelihat hasil USG-nya. Sampai saya tanyakan kepada dokter yang ada yang menangani anak ini di RSCM. Ayolah, undang-undang sudah melindungi yang namanya korban pemerkosaan, darurat seksual, darurat kekerasan seksual. Lalu di mana peran negara? Peran negara tidak ada, cuman bikin undang-undang aja. Lalu harus bikin surat keterangan tidak mampu. Harusnya setiap korban kekerasan seksual, tanpa melihat dia kaya, dia miskin, pokoknya kita lindungi, kita advokasi. Tapi negara, peran negara ini di mana? Pro-life, kata-kata pro-life. Apa itu pro-life? Pro-life untuk orang yang menginginkan anak. Pro-life untuk seorang anak yang dirindukan. Namun ini apa? Dia kan victim. Ibunya aja nggak bisa mengurus diri sendiri. Iya, nggak bisa. Maksudnya Ibunya aja. ibunya anak ini. Anak C ini loh. Iya. Bukan ibunya ini maksudnya. Lalu dituntut untuk ini pro-life. Lalu sampai dokternya pernah membuat kita down ya. Saya sendiri down karena dia bilang, ayo gimana nanti kalau anaknya sudah kita terminasi. Lah, kok malah kayak pembunuhan karakter gitu kan. Kita udah fight ini dilindungi undang-undang, tapi dokternya malah mempertanyakan kembali. Jadi bagaimana tanggung jawab seorang dokter terhadap anak korban kekerasan seksual, apalagi anak Down syndrome begini. Harusnya negara ini berperan untuk ini kan artinya sudah halal secara undang-undang ya, dan itu kuat secara undang-undang kesehatan. Korban pemerkosaan itu di bawah 6 minggu dia bisa diterminasi. Kami datang ke RSCM itu ada sekitar 6 minggu usia kandungannya. Tapi setelah berjalannya lama sekali sampai 3 bulan, kami periksa bolak-balik RSCM sampai 16 minggu. Bayangin, 16 minggu. Tidak ada perkembangan, akhirnya udah hopeless lah mamanya. Mulailah mama anak C ini
yang bisa yang tiap hari lah bersama anak ini, bisa mungkin diceritakan sedikit? Ya. Iya, gimana ya, aku udah aku Ya. ngomong ya gimana sih, aku punya anak memang dengan Down syndrome-nya dia, ya kita harus terimakan keadaan dia. Terus dapat lagi aku ya ada tetangga yang merusak dia sampai dia hamil. Kadang-kadang kok gini ya, kataku. Kita jadi orang tua, emang aku terus terang ngerasa gagal, Mas Uya. Gimana ya, anakku, aku ya di sekitar aku ini jadi serba salah. Aku nyalain sekitar, tapi aku juga yang teledor. Aku tahu anakku begini, tapi aku biarkan dia main di luar. Ya aku nggak ngerasa dia berkekurangan, makanya aku bebasin dia main. Istilahnya dengan adiknya membaur di masyarakat gitu. Jadi biar nggak, aku pikir orang dia sama kok sama anakku yang lain gitu. Tapi aku nggak nyangka emang ada orang yang nggak jauh, justru tetangga aku sendiri yang tega dengan kekurangan dia manfaatkan. Dengan dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa ngadu apa yang dia perbuat, dia manfaatkan itu. Terus terang aku gimana ya, aku berusaha mencari pertolongan. Ya aku bersyukur aku ketemu sama Ibu Panjaitan, Pak Togu, diketemukan juga dengan Bang Martin. Aku bersyukur dengan ketemu orang-orang yang bersedia membantu, peduli dengan keadaan kami, kekurangan kami. Mereka memberikan waktunya, memberikan hatinya atas apa yang menimpa di keluarga kami. Aku terima kasih banyak. Dan kesini juga aku ketemu Mas Uya, ya mudah-mudahan aku juga bisa selesailah masalah ini. Itu tersangka itu bisa dia mendapatkan hukuman secepatnya. Jadi aku juga ya tetangga juga biar nggak ada juga rasa ketakutan. Terus terang di lingkungan kami juga jadi ada rasa takut nih. Ada dia tuh lewat tuh, hati-hati, anak lu tuh. Jadi kayak gitu. Jadi kami pengen banget berharap segera itu ditangkap, memang biar kita juga ada kelegaan di lingkungan kita tuh. Istilahnya tuh aki-aki nggak tahu diri, udah tua masih aja nyari kayak gitu. Aku cepet lah gitu, aku pengennya sih, mudah-mudahan sih. Belum ada hukum ya untuk hukum, ya itu hukum memang agak gimana ya. Untuk anak yang seperti kasus kami ini tidak bisa dimintai keterangan. Aku berharapnya sih, kami berharap ya semoga ada hukum yang lebih nyata lagi buat mempermudah untuk kasus yang seperti ini. Karena ya itulah, hukum kan katanya korban harus bisa menyampaikan kejadian. Menyampaikan apa yang dia. Kalau untuk kekerasan seksual dan anak, itu orang tua korban sebagai pendamping, nilai kualitas kesaksiannya sama dengan korban. Ya memang benar, tapi diminta satu keterangan dari anak itu sendiri, seperti apa kejadian. Lalu saya bilang ke penyidiknya, ini sampai dunia ini kiamat. Karena nanti kita hadirkan aja, ini periksa aja. Tapi setelah ada namanya lembaga HWDI, ini bagus banget ya, dan nggak semua orang tahu bahwa HWDI ini bisa mendampingi, memeriksa anak-anak Down syndrome, anak disabilitas untuk komunikasi. Tapi sayangnya HWDI tidak mendapat satu apapun dari anak ini. Ya memang coba ngomong aja nggak bisa kan. Lalu bagaimana kita bisa mendapat informasi? Apa kepanjangan HWDI itu? Biar informasi juga buat sobat-sobat Uya-Uya yang lain nanti kalau ada masalah yang sama. Himpunan Wanita Down Syndrome Indonesia. Itu Himpunan Wanita Down Syndrome Indonesia. Nah, catat tuh teman-teman. Bisa jadi ya, semoga nggak ada lagi perkara yang seperti ini ya. Tetapi boleh masyarakat Indonesia kami undang, dan kami welcome untuk korban kekerasan seperti ini. Kami siap untuk advokasi dan kami fight untuk ini. Jadi nggak usah ragu, itu bukan aib. Korban predator,
korban yang seperti ini harus kita perjuangkan. Iya. Predator yang seperti aki-aki ini harus kita apa? Binasakan ya. Tegakkan secara hukum. Tegakkan secara hukum. Ah, Iya, benar, Bang. betul. Jadi, Oke, dan Ibu boleh tahu nggak Bu, biar masyarakat bisa ikut mengawal juga kasus ini, kronologisnya gimana sampai akhirnya ketahuan gitu? Ya awalnya memang sih karena dia biasa main di sekitar kita, tapi dia tetap emang harus di luar, dia nggak pernah main di dalam rumah itu, nggak pernah. Nah pada saat kejadian kami bawa itu dia dari rumah itu awalnya aku dari luar sebentar, nggak lama aku keluar, terus aku pulang, aku cari ya mana ada, nggak ada, mana? Nah, aku bilang gitu, aku bilang oh, nggak ada ya, tolong dong cari yuk, kata gitu. Dah ayahnya belum, aku pertama begitu aku lihat nggak ada, aku cari di dapur, di kamar mandi nggak ada, aku keluar rumah, langsung aku cari posisi dia yang biasa dia main. Aku lewatin dulu rumah dia itu, kan memang rumah kami dekat gitu ya, tetanggaan. Aku belokin dulu rumah dia, aku panggil, cek, kataku gitu. Rumah itu tertutup. Oke, oh sepi berarti nggak ada orang. Aku lewat, aku puterin sekali puteran gitu. Aku pulang ke rumah, ya si C nggak ada. Saya bilang, tolong dong kamu gantian cari. Saya bilang gitu. Nah pada saat saya ngomong, memang saya lihat itu pintu itu terbuka, rumah yang aku curigain ini. Keluarlah orang itu, sibuk lah dia bersih di depan lah gitu, ada kesibukan dia. Nah aku udah tuh berdiri di rumah kami pojokan, kalau bahasa di perumahan di hook ya. Aku berdiri di situ, aku lihat rumah dia di situ. Ya tolong dong kamu cari, aku nggak mau mataku lepas dari rumah itu, jangan sampai anak ini keluar dari rumah itu. Aku gitu, udah prinsipku udah gitu, jangan sampai nih lolosan nih. Udah langsung aku keker aja tuh rumah dia, aku pantau terus. Bapaknya nyari, bapaknya keluar cari dia, panggil bapaknya nggak nanya, bapaknya C ini nggak nanya, tapi itu aki-aki itu nyaut bilang, C nggak di sini, tadi kesonoin, katanya gitu. Bapaknya anak ini bilang ya udah, nggak ngomong, cuman denger nggak di sini, C-nya di sana. Dia lewat, putar sekali. Sekali dia putar, pulang lagi ke rumah. Dia makan dulu, karena memang siang itu kejadiannya. Makan siang dulu dia makan, tapi sengaja posisi dia makan biar sama-sama lihat. Gitu tujuannya bapaknya. Kalau emang lu tadi nggak bohong sama gua, ya respon lu biasa aja. Jadi berharap untuk pandang-pandangan gitu. Ayo lu lihat nih gue di sini, maksudnya bapaknya begitu. Dah habis selesai dia makan, turun lagi, keluar lagi, manggil lagi, C. Nah kedua kalinya bapak itu bilang, C nggak di sini, dia kesonoin. Dah cuek lagi suamiku tuh, lewat lagi, putar lagi sekali untuk kedua kalinya. Nah ketiga kalinya dia tanya, lewat lagi tuh, tetap posisi itu tetap kita cari, karena lingkungan kami, lingkungan dia main biasa di situ aja gitu. Ya ketiga kalinya, bener Pak, C nggak di sini. Iya bener, tadi kesonoin. Mengalihkan, tetap mengalihkan dia. Itu dua kali dia nggak ditanya, dia kasih tahu sendiri bahasanya dia C nggak di sini, kesonoin. Ketiga kali suamiku yang nanya, bener Pak, C nggak di sini. Bener, kesonoin tadi. Nah akhirnya suamiku udah mulai kan emosi. Wah kemana nih? Oh udah mulai dia puter ke tempat yang lain yang nggak biasa C main. Dah pulang dia ke rumah, aku masih di posisiku, aku masih lihat, oh ada dia masih sibuk, tapi belum keluar. Aku berharap sih ini keluar, C ini keluar dari rumah bapak itu sendiri gitu. Nggak taunya nggak keluar juga, jangan-jangan ada nggak ya? Kataku, di dalam hati udah gitu,
Bapaknya datang. Tak, tolong izin sama dia bilang untuk geledah rumah itu. Takutnya anak kita nggak ada di situ. Dia bilang seperti itu. Wah, duh, gimana ya nanyanya? Karena memang aku nggak kurang ini aja sama dia, kurang serak gitu. Udah curiga lah Bu ya. Iya, karena udah dicuriga, jadi kayaknya males banget nanya gitu. Cuman pengen mergokin aja gitu. Jadi, duh gimana ya nanyanya? Saya bilang gitu, udah sana buruan. Kata suami begitu. Nah, aku panggil-panggil lah. Siasatin gini aja daripada gue nanya dalam hati gitu. Panggil aja deh, Cek. Nah, memang waktu di tempat depan rumah aki-aki itu ada anak kecil lagi sibuk main juga lah. Rumah kami kan gang kecil, jadi namanya kampung gitu. Orang ada di dalam. Bilang gitu. Kataku, orang C ada di dalam, kata anak kecil itu umur di 5 tahunan, nggak nyampe lah, masih kecil dia. Orang C ada di dalam, kata dia. Oh ya, aku bilang itu, langsung udah panas kan ini nih. Maksudnya udah emosi, emang tadi awas lo jangan sampai keluar anak gue di tempat lo. Udah gitu kan memang ancaman tadi. Bener, dapat kabar anak kecil bilang gitu. Oh ya, aku bilang itu. Udah awas lo, udah gitu aja kan udah emosi. Bapaknya dari belakang aku dia langsung masuk ke rumah itu. Memang ada anak C di situ. Dan bapak itu ya nggak gimana ya responnya, nggak seolah-olah nggak ada, oh iya maaf, nggak ada perasaan bersalah, nggak ada apa. Nah akhirnya bapaknya masuk duluan ke rumah itu untuk geret C ini, untuk geret anak kami. Bapaknya ngikutin, yang punya rumah itu aki-aki itu ngikutin dari belakang. Posisinya kan berarti nanti keluarnya kan berarti bapak ini duluan kan, suamiku masih nenteng anak. Nah dia keluar duluan, aku tunggu di depan rumah itu, di jalan itu. Emang keluar itu langsung aku tampar lah memang itu bapak itu. Karena udah emosi ya, aku udah emosi. Langsung lah aku memang maki-maki dia. Langsung aku ngaplok dia agak sempoyongan gitu. Lu maksud lu apa ya? Kurang ajar lu ya. Langsung lah kalimat-kalimat sakti lah keluar Mas Uya, namanya orang emosi ya. Iya. Udah, pokoknya awas lu ya, jangan ada apa-apa sama anak gua kejar lu, saya bilang gitu. Pokoknya rame lah jadi tontonan, namanya orang emosi marah-marah. Iya. Apa? Pokoknya aku berusaha terus untuk luapin emosi aku. Suami memang yang agak nahan, karena kalau dipikir dia lalu ntar kalau dia mati atau kenapa-napa kan lu juga yang salah gitu, karena kita nggak ada bukti apa-apa kan, kesannya nggak ada hal yang nggak jauh gitu, pikiran kita memang nggak sampai jauh untuk kejadian sampai seperti ini. Pikiran ibu pada saat itu apa? Terjadi apa? Kecurigaan ibu pada saat itu apa? Kecurigaan. Iya, pada saat itu. Pada saat itu ya mungkin kalau anak gue di situ paling ya maaf kata aja ya, mungkin wah kena dia anak gue digein, bahasa kasar gitu, maaf ya mau Mas Uya ya. Wah anak gue digein kayaknya nih, sialan batu aki-aki. Begitu sih memang pikiranku, karena memang dia di dalam itu dia bilang nggak ada. Ya kita otomatis perempuan pikirannya, wah anak gue diapain tuh, ajar lu ya, awas lu ya. Udah gitu aja, jadi pokoknya omongannya ada apa-apa sama anak gue kejar lo. Jadi kalimat saya itu aja yang jadi istilahnya, walaupun anak gue misalnya lu ya udah istilahnya untung deh lo, maaf kata aja gitu, untung deh lo. Tapi kalau bener lo, awas lo, udah gitu untuk gimana sih namanya emosi maksudnya. Jadi udah emang itu rame. Nah dari situlah ini ya timbullah kebiasaannya untuk tidur. Habis kejadian itu tidur rame terus. Jadi tontonan. Akhirnya aku protek lah ke namanya anak jangan begini ya. Langsung tutup pintu, nggak ada keluar dia sama sekali setelah kejadian itu. Karena aku untuk gimana ya mengantisipasi jangan sampai ada hal yang lebih dari ini. Pikiranku gitu kan, jangan sampai ada hal yang lebih dari ini. Kita tetap berusaha untuk jauhin deh pikiran-pikiran. Enggak, udahlah kalau cuma digira gitulah. Udahlah, enggak. Nah, perkembangan dia makin besoknya kok kayaknya ada kebiasaan yang lain nih ya. Yang enggak biasanya sama dia seperti itu. Loh, enggak lah.
enggak lah, kita tetap berusaha untuk berpikir positif ya. Namanya maksudnya kalau mikir negatif mulu lah stres sendiri juga, gitu juga kan ya Mas Iya, ya. Bilang enggak ah. Bilang ya udah, kalau memang enggak ada apa-apa, pikiran nantilah datang bulan lah. Hitunganku gitu. Kecurigaan itu untuk ke hal seperti itu kan negatifnya itu udah nunggu nanti jadwalnya datang bulan. Aku bilang kan gitu. Udah nunggu jadwal datang bulan. Lumayan nih masih beberapa hari lagi. Tapi perkembangan dia kok ke arah seperti ke arah sana gitu loh. Idam. Iya. Tidur mulu bawaannya. Nggak biasanya dia suruh tidur siang aja nggak mau. Tambahnya Iya. Nafsu makan berlebih. tinggi. Masa sih enggak. Nah begitu tiba tanggalnya di situ Mas Uya, wah pecahlah otak di sini Mas Uya. Dia nggak ada datang bulan. Wah gimana sih Mas Uya kita ya, ibu perempuan lah nggak datang bulan anak gua. Abis kejadian kemarin gitu kan, loh, wah gimana ya caranya untuk memastikan nih. Sedangkan kondisinya kalau memang kejadian, aku yang rasa malu maksudnya, lah lu anak lu hamil bagaimana, itu aku sempet stres banget dia kayaknya nih. Tapi aku harus membuktikan nih bener nggak ini gitu, kondisi dia seperti itu bener nggak ya. Dipikir lagi akhirnya kami putuskanlah ke puskesmas untuk ngecek, memastikan, dan itu hasilnya benar positif dia. Disitulah aku sehancur-hancurnya Mas Uya. Gimana ya, namanya kita punya anak kurang, totonya hamil lah. Gimana nggak kebayang, nggak ke inilah gimana nantinya ini. Ya ampun, gimana, aku sampai minta tolong sama bidan di puskesmas itu, Bu tolonglah Bu, gimana ini korban Bu, dia bukannya mau sama mau yang kita anak ya. Kalau anak yang mau sama mau ya udah itu derita lu gitu ya. Ini kan anakku bukan, dia nggak tahu apa itu yang dilakukan, hasilnya bagaimana, ininya bagaimana, dia nggak tahu. Aku minta tolong Bu, tolonglah, dia kan korban Bu, maaf Bu nggak bisa. Itulah yang diucapkan dari pihak puskesmas. Aku juga nggak bisa terlalu memaksa juga kan, karena dia alasannya dengan etika kedokteran lah, apa pro life lah, apa pokoknya dengan alasannya mereka. Aku sampai mohon tapi mereka nggak bisa. Akhirnya aku pulang nangis lagi lah. Gimana nih, aku bingung bagaimana ini anakku ini bisa nanti, untuk membayangkan dia besar perutnya, terus dia untuk ngurus dirinya aja, maaf kata aja maksudnya gimana. Iya, dia untuk buang air, untuk ya mandi sendiri sih sedapatnya, tapi untuk untuk ngurus pribadi dia aja Nggak bisa. susah. Bagaimana nanti untuk mengurus anaknya, kalau orang bilang kan iya kan ada neneknya, maksudnya ke kita gitu. Iya kalau kita masih ada umur. Nah kalau misalnya kita nggak ada gimana? Saya bilang orang pada ngomong enak ya, iya urus aja udah gini, kasihan. Iya lu sih pada ngomong enak, saya bilang gitu ya, karena kita yang ngerasain ya. Orang cerita udah enak, udah ini aja, tapi kan kita yang jalanin. Iya lu sih pada ngomong enak, tapi kan yang jalanin kembali lagi kita. Nggak kuat kayaknya, nggak bisa aku putus asa. Ada rasanya maksudnya pasti ada rasa putus asa. Saya bilang gimana ya nih anak ya, gimana tanggapan keluarga, gimana tanggapan masyarakat, itu semua bercampur di pikiran kita itu. Duh gimana aku minta tolong sama siapa, ini gimana caranya supaya istilahnya aku dapat pemecahan dari masalah yang di keluarga kami ini, gimana ya. Tolongan lah, aku minta tolong tetangga. Aku ada cerita ke tetangga terdekat, Bu, aku kejadian begini. Ya kaget, ya Masya Allah katanya. Ya itu dia Bu, tapi ibaratnya ini kejadian seperti ini kan sebenarnya kalau dibilang ada bukti, aku belum ada bukti. Karena cuman waktu dia berada di penyekapan ya bahasanya, karena di rumah itu aja itu Tertangkap tertangkap di dalam rumah itu yang kami punya.
untuk bukti dia diperkosa atau dia diapain, kan aku nggak ada bukti. Jadi untuk minta tolong ke tetangga juga emang ada buktinya kalau yang melakukan dia, dikembalikan seperti itu. Iya. Iya sih, nggak ada, tapi cuman yang kemarin itu doang. Gimana? Ada bukti visum. Enggak, waktu awalnya aku mau minta tolong tetangga gitu. Iya, jadi gimana ya? Ya akhirnya kita putuskan ke ya udah deh, lapor, emang bener harus lapor. Kayaknya sakit hati Mas Uya Iya, melihat dia juga masih enak warawiri, sedangkan kondisi anakku seperti ini. Lah, enak Oke, banget. apa reaksi dari Bapak itu sekarang? Wah, Setelah dia- ibu dilaporkan ke polisi. Video. Dia waktu kan dari sebelum ada video mereka, dia nggak ngerasa maksudnya, dia cuek aja. Jadi masih tebar pesona lah bahasanya itu, maksudnya dia masih sering Iya, warawiri gitu. Iya. Setelah dia dapat video yang dari Nang Irma itu, memang dia ada tetangga yang kasih rekaman, ya bahasanya dia, iya kan bisa diselesaikan, ya itu memang ada di bahasa seperti itu. Tapi untuk mereka menemui kita secara langsung tuh nggak ada. Itu. Oke. Dan sekarang berarti kasusnya sudah naik sidik ya, Bang? Iya. Udah 24 Januari naik sidik. predator seperti Oke. ini ya udahlah, tangkaplah biar orang-orang yang lain pun merasa tenang di sana, tidak khawatir. tidak khawatir dengan perbuatan predator seperti ini. Coba kalau kita di diri kita, di anak kita sendiri diperlakukan seperti itu, nggak terima kita. Iya, Nah, betul. begitu juga dengan saya juga anak saya udah pernah mengandung, melahirkan, jadi paham sekali menjaga anak perempuan itu kan ibaratnya sekarang Iya. kayak ibarat menjaga telur di ujung tanduk ya. Sama juga Iya, sih laki-laki, apalagi sekarang yang LGBT gitu kan, yang tadinya korban menjadi pelaku. Nah, itulah darurat kekerasan seksual di negara kita ini. Gini mungkin Oke. ya, Mas Uya, saya tambahin dikit gini. Jadi kan kalau proses kepolisian ini kan kalau dalam penegakan hukum ada yang namanya lidik ya, penyelidikan. Penyelidikan itu adalah gunanya untuk melihat apakah laporan ya didasarkan dengan bukti permulaan dari pelapor itu ada unsur pidananya atau tidak. Nah, kalau sudah naik sidik berarti berdasarkan dari hasil temuan ya, dari bukti-bukti yang disampaikan, pemeriksaan terhadap pelapor, maka penyidik itu menganggap bahwa ada unsur pidana. Nah, apa sih langkah selanjutnya ya kalau sudah sidik? Berarti kan mencari siapa tersangkanya. Penetapan. Betul. Nah, dalam hal ini memang saya paham kenapa terlapor ini belum dipanggil, karena memang tidak ada keterangan korban. Dan kenapa itu? Karena korbannya difabel gitu ya. Nah, Betul. makanya polisi itu lebih mengedepankan pembuktian secara saintifik. Apa itu visum, lalu tadi hasil USG, Iya. ditambah keterangan Saksi dari tetangga. dari Saksi. pendamping dan tetangga. Iya. Nah, menurut saya ini sudah cukup sekali. Nanti tinggal dipanggil lagi sebagai saksi. Ketika dipanggil sebagai saksi dan dilihat memang keterangannya berkesesuaian, sebenarnya itu bisa langsung ditetapkan tersangka, ditangkap dan ditahan pada saat pemanggilan pertama. Iya. Nah, itu yang kita himbau. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya, tersangka itu kenapa sih harus ditahan? Ada dua alasan ya. Satu alasan subjektif dan satu lagi alasan objektif. Ini dua-duanya memenuhi kriteria. Kenapa saya bilang demikian? Yang pertama alasan subjektif. Apa itu alasan subjektif? Bahwa tersangka takut akan melarikan diri. Yang kedua, tersangka akan menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga, tersangka ini akan mengulangi tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lain. Kalau ini semuanya sangat masuk akal. Kenapa? Khususnya yang poin ketiga tadi, ternyata anak C ini bukan hanya korban yang pertama, ada yang diintip lagi mandi, ada anak-anak yang juga pernah dipegang-pegang di dekat taman. Lalu si anak C ini juga pernah ditaruh kaki di kepalanya, Mas Uya. Di Dikelamin. Kaki si pelaku. Dan itu dilihat oleh anak-anak kecil. Bayangin anak-anak Iya. kecil melihat seperti itu kan pertunjukan ataupun sesuatu hal yang sangat tidak bermoral ya, apalagi dilakukan oleh tokoh setempat gitu loh. Nah, makanya berdasarkan alasan subjektif tadi, sebenarnya penyidik itu harusnya menahan yang bersangkutan. Lalu alasan objektif. Apa itu alasan objektif? Bahwa ancaman hukuman pidana ya
itu dalam pasal yang dituntut ataupun yang disidik Iya. itu di atas 5 tahun. Iya. Nah ini Oke. pasal 76D junto pasal 81 dan pasal 76E junto pasal 82 ini ancamannya 15 tahun. 15 tahun, paling lama 15 tahun. Iya. Jadi ya sudah sewajarnya penyidik segera memanggil, kalaupun nggak datang Menahan. Iya. ya dijemput aja di rumah untuk diperiksa dan segera ditetapkan Jemput sebagai paksa, tersangka dan juga segera diadili. Nah ini juga Ya. preventif supaya apa? Supaya wilayah sekitar tuh aman. Aman. Ya. Jadi kurang lebih tadi kalau dalam logika hukum dan bahasa hukumnya harapan keluarga seperti itu kurang lebih, Mas Uya. Ya, ini di Polres Jakarta Selatan berarti ya? Polda Metro Jaya karena ini kan terjadinya di Di Tambun. Tambun. Nah Tambun Oke, itu coba kan dia- masuknya Teritorial PMJ. PMJ masih ya. PMJ. Jadi Polda Metro Jaya ini ya? Ya, tambah lagi Mas Uya, ada si pelaku datang ke rumah Pak RT bahwasanya dia pernah mengakui di hadapan Pak RT setempat, mengakui Iya. dia pernah melakukan 1 kali dan minta minta solusi Pak RT, bagaimana nih saya. Langsung kata Pak RT, ya udah kita ke rumah ke kepala dusun saja. Diajak ke rumah kepala dusun bersama anak perempuan si pelaku, dan di hadapan kepala dusun si pelaku ini mengakui juga di hadapan anak si pelaku perempuan, anak perempuannya, dia melakukan. Ya, maksud kami karena si pelaku ini sudah mengakui di depan rukun tetangga atau kepala dusun. Iya. Ya, alangkah baiknya ini kan udah satu alat bukti tambahan ya Mas Uya. Iya. Nah, karena dia udah mengakui, ya mungkin itu tambahan lah dari saya. mengakuinya korbannya maksudnya si anak C atau ada Dia korban lain? melakukan, Dia bukan, dia melakukan kepada melakukan anak C. Oh, Nah, oke. Dia melakukan kepada anak C 1 kali. Itu pengakuan di hadapan RT, tapi tidak tahu di dalam hatinya dia kan, entah berkali-kali dia melakukannya. Iya. Ini karena hanya di hadapan RT atau di kepala dusun, supaya dia dibantu, mungkin dirangkul agar dia tidak berat untuk menghadapi hukuman, mungkin seperti itu. Tapi Oke. kita nggak tahu di dalam hatinya, mungkin berkali-kali dia melakukannya. Mungkin itu tambahan Mas Uya. Ya, jangan Ini sampai di ya. Polda Metro Jaya unit apa? Renakta. Unit Renakta, Renakta. ya. Jangan sampai perangkat pemerintah untuk mendamaikan hal ini. Nanti akan kami tindak orang yang mau memfasilitasi perdamaian untuk ini. Iyalah, Jangan sampai. nggak bisa. Istilahnya kita sikat. Untuk kekerasan seksual, Iya. kami ada, maju di depan. Iya. Jaya selalu untuk Indonesia ya. Bukan hanya kekerasan Untuk seksual, kekerasan seksual. kekerasan dalam rumah tangga. Kalau ada predator di dalam rumah Iya. tangga Iya. yang suka main istri, boleh nanti hubungi saya. Saya bela gratis kalau nggak mampu. Sama, kita juga sama-sama bela. Pasti Mas Uya. Iya. Kita juga terpanggil, apalagi kalau korban sungguhan. Jangan korbannya korban dalam tanda petik gitu loh. Alasan-alasan. Nanti Ya. gampang tinggal ada klik Wis, www.jdpassociate.com. mantap. Boleh langsung Oke. kita gerakkan tim untuk Oke. membela kekerasan seksual. Oke. Terima kasih. Oke, kita harapkan mudah-mudahan setelah tayangan ini ada progres atau kemajuan di taraf penyidikan dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi atensi juga dari Polda Metro Jaya dan juga mungkin dari Bapak Kapolri juga ya, mungkin bisa lebih cepat lagi menindaklanjuti kasus ini gitu ya. Oke, ada harapan mungkin dari Bapak dan Ibu di sini untuk kepolisian atau apapun? Harapannya segeralah tetapkan dia Ya. sebagai tersangka dan agar korban-korban kekerasan seksual yang lain merasa dijamin, dilindungi oleh negara ini. Ya. Jadi tidak tebang Ya. pilih. Itu sih Mas Uya. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu semua di sini dan juga untuk Ibu dari anak C juga tetap ya sabar dan saya juga turut prihatin juga atas kejadian yang menimpa anak Ibu. Tapi kita harapkan keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya di negara ini. Amin. Oke.
Terima kasih Bang, Mbak, dan Ibu. Terima Siap, kasih Mas siap. Uya. Terima Ya, kasih lembaga silakan. Sehat survei. selalu di Ya, USA, komentar juga di kolom komen di bawah ini. Apabila juga ada di antara kalian juga mengalami hal yang sama, atau tadi seperti Bang Martin juga bilang ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, bisa hubungi kita juga di LBU juga ya. Terima kasih banyak. Ya, semoga ini bisa ditindaklanjuti dan diatensi juga. Saya harap secepatnya, insya Allah. Ya, Mantap. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku